Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, saya mau menyapa setiap teman-teman muda terkasih dalam Tuhan yang hadir di tempat ini. Shalom. Sekali lagi masih lebih keras suara saya, jelas karena pakai mic. Tapi saya mau dengar setiap teman-teman yang hadir lebih lagi dengan suara yang keras. Shalom. Yang bersuka cita boleh kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Ya, dia baik dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tetap Allah yang baik. Itu dibuktikan kita ada di tempat ini teman-teman, semua karena kebaikan Tuhan. Maka pada sore hari ini kita mau datang membawa syukur kita mau datang membawa pujian kita, sembah kita. Kita percaya ketika kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Dia akan memberikan berkat yang baru, sukacita yang baru, bahkan damai sejahtera yang baru bagi setiap kita. Yang percaya Tuhan kita teramat baik, sekali lagi boleh lambaikan tangannya di atas kepala. Kita beri tepuk tangan yuk bagi Yesus Tuhan kita. Mari teman-teman, saya undang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat setiap kebaikan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami ada sebagaimana ada pada sore hari ini. Kami percaya semua karena anugerah-Mu. Maka sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami mau datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah gagal untuk membuat kami lebih daripada pemenang. Kau juga Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu bagi setiap kami. Maka pada sore hari ini Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini, kami mau beri hati kami Tuhan. Kami mau bawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Hati kami, pikiran kami, bahkan tubuh jiwa kami mau persembahkan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada sore hari ini ketika kami datang sungguh-sungguh memuji menyembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini Tuhan. Akan memberkati kami lebih lagi. Membuat kami yang terikat dilepaskan, bahkan yang sakit disembuhkan. Bahkan yang berbeban berat kami percaya Tuhan pasti berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan setiap kami juga yang melayani Tuhan, yang ambil bagian melayani di atas mimbar ini Tuhan, Tuhan yang mengurapi. Biarlah setiap pujian penyembahan kami bawa Tuhan, semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus yang hidup. Kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Mari setiap kita, anak-anak muda yang disayang Tuhan, yang rindu lebih lagi bersorak-sorai menyembah Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan kita. Kita percaya Tuhan kita kekuatan dan makmur kita. Amin. Yeay. Bersama-sama kata, Tuhanlah kekuatan dan makmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti-Mu Yesus. Hari anak-anak muda di tempat ini bersama-sama dengan iman kita kata, Tuhanlah kekuatan dan makmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Bersama-sama sing, katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita beri tepuk tangan atas kepala ya bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, come on sing, angkat suaramu bagi Tuhan. Hey, hey. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kami datang membawa pujian sorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Bersama-sama. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sing, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Yes, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Bersama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Yesus Tuhan kita. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Oh, kita beri sorak-sorai sekali lagi bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali teman-teman kasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita percaya kita aman dalam Tuhan. Amin. Yes, kebaikannya sangat baik dinyatakan bagi setiap kita. Tiba saatnya kita sebelum mendengar firman Tuhan pada sore hari ini, kita mau datang menyembah Tuhan.
Kita teduhkan hati kita, siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau nyatakan dengan iman kita melalui pujian ini bahwa bersama Tuhan kita mampu melewati semuanya. Perkenanan-Mu Tuhan yang memampukan kami, memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Perkenanan-Mu juga Tuhan yang menuntun kami untuk terus semakin hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan, Engkau Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup tidak ada masalah. Engkau Tuhan yang berjanji ketika ada masalah yang kami hadapi, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Maka pujian ini kami mau bawa dengan iman kami. Bersama-Mu Tuhan, kami akan melewati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, beri hati kami bagi-Mu Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Ini kami bawa Tuhan pujian ini di hadapan-Mu sebagai iman kami Tuhan. Bersama-sama dengan iman. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Come on sing, angkat suara. Bersama-Mu Bapa, kami lewati semuanya. Ku lewati perkenanan-Mu Tuhan yang meneguhkan setiap hati kami. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi bersama-sama katakan bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati, kami lewati semuanya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu. Terima kasih.
melimpah bagiku. Bersamamu Bapa. Mari anak-anak muda di tempat ini saja angkat suara. Biarlah pujian ini kita naikkan di hadapan Tuhan sebagai iman kita. Amin. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Terima kasih. Kau mendengar setiap seruan anak-anak-Mu Tuhan di sore hari ini. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu besar melimpah bagi. Sekali lagi, anak-anak muda di tempat ini sambil saya bangkit berdiri, angkat pujian. Bersamamu Bapa, yes, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak Tuhan, memberikan pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Come on sing, kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Mari bawa sembah-Mu, bawa sembah-Mu, bawa syukur-Mu bagi Dia. Anugerah-Mu besar Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari jangan ragu-ragu, bawa syukur-Mu, perkatakan apa yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupan. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih, segala pujian bagi-Mu Yesus. Oh,
dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bersama-sama katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, amin, ku tahu Engkau selalu sekali lagi bersamaku. Anak-anak yang disayang Tuhan, anak muda tempat ini, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Ini pujian kami, ini iman kami Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Sekali lagi anak-anak muda yang disayang Tuhan, katakan, sedalamnya hati. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan sore hari ini. Kami buka hati kami Tuhan. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita satukan hati dan berdoa. Selamat sore ya Bapak, kami ucap syukur, terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini. Kami semua dapat berkumpul sore hari ini mengadakan ibadah. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya bahwa setiap kami bisa berada di sini sore hari ini itu bukan suatu kebetulan. Kami percaya Engkau memiliki rancangan yang indah untuk setiap kami. Untuk sore hari ini kami dapat beribadah kepadamu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Biar Engkau yang urapi lidah bibir hamba-Mu, supaya apapun yang hamba-Mu ucapkan, beritakan, sharingkan ke teman-teman semua, ini semua juga dapat menjadi rema, dapat menjadi berkat untuk teman-teman semua, sehingga pada saat kami nanti semua pulang, kami memperoleh sesuatu yang baru, dan kami bisa tetap selalu menjadi berkat dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, kami mau mulai hari ini semua. Kami buka dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur, haleluya, sama-sama percaya katakan, amin. Shalom. Sebelumnya saya mohon maaf ya karena saya datang terlambat, karena kesalahan saya tidak memprediksi kemacetan yang ada di Jakarta. Saya pikir macetnya kemarin doang teman-teman, kemarin macet parah ya di daerah-daerah seluruh Jakarta ya, dari pagi sampai sore, sampai malam lebih tepatnya. Oke, teman-teman, buat yang belum kenal saya, salam kenal, nama saya Wimpi Chandra. Saya jemaat lokal di GBI Sungai Yordan, dan pada sore hari ini saya berkesempatan untuk sharing value-value yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, dan kebetulan ini bulan pertama ya
Em, Minggu pertama di bulan November ya. Dan di bulan ini, tema bulan ini dari Gereja GBI Sungai Yordan itu keluarga teman-teman. Dan saya entah kenapa setiap saya sharing dimanapun selalu temanya keluarga teman-teman. Saya nggak ngerti kenapa, jadi mulai dari saya kuliah, saya nikah belum punya anak, saya nikah udah punya anak, setiap saya sharing pasti temanya keluarga. Saya juga nggak ngerti kenapa ya teman-teman ya. Padahal ya saya ngerasa sih sebenarnya keluarga saya baik-baik aja. Maksudnya baik-baik aja bukan berarti yang eh, luar biasa atau enggak sih, sebenarnya enggak. Cuma memang kebetulan saya tumbuh besar di GBI Sungai Yordan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, saya itu di GBI Sungai Yordan itu dari saya umur kalau nggak salah 6 tahun ya, dari saya 6 tahun. Jadi saya benar-benar dari kecil, saya dulu orang Bandung, saya pindah ke Jakarta. Di Jakarta itu nggak lama, habis itu orang tua saya intinya diinjili oleh salah satu jemaat Sungai Yordan yang pada saat itu masih tempatnya itu di Dewa Ruci. Dewa Ruci itu kalau teman-teman tahu sekarang jadi Neo Soho. Jadi dulu tuh Neo Soho itu ada gedung bangunan namanya Dewa Ruci, dulu GBI Sungai Yordan di sana. Lalu habis itu setelah berapa lama terpecah apa namanya, kita pindah ke sini. Walaupun sebelumnya belum di sini ya. Sebelumnya eh, di mana tuh? Blok D ya. Jadi ibaratnya di blok sebelah lah. Ya, jadi saya tumbuh besar di sini, saya dari kecil di sini, saya sekolah minggu di sini, main di sini, remaja youth di sini, sampai akhirnya saya dewasa di sini, menikah, diberkati di sini, sampai punya anak, anak saya penyerahan anak di sini, gitu. Jadi semuanya di sini teman-teman, dibaptis di sini, SHDR di sini, baptis Roh Kudus di sini, pokoknya semuanya di sini teman-teman. Dan entah kenapa juga selalu ujung-ujungnya ya keluarga yang selalu menjadi tema saya gitu. Oke, sekian ya untuk perkenalan ya buat teman-teman yang belum kenal ya dan latar belakang. Oke, jadi di tema keluarga, memang ini biasanya tema yang selalu saya sampaikan ke teman-teman baik itu di youth ataupun di kegiatan lain apabila bertema dengan keluarga. Apalagi ini khususnya di youth ya. Saya percaya teman-teman di sini peran, kalau dalam keluarga kan ada peran masing-masing ya. Ada peran sebagai orang tua, ada peran sebagai anak, yang biasanya kan seperti itu. Dan saya percaya teman-teman harusnya semuanya perannya masih jadi anak ya. Betul, ada yang perannya sudah jadi orang tua? Belum ya harusnya ya. Mentok-mentok orang tua rohani lah ya. Ya orang tua rohani lah ya. Cuman kalau peran dalam keluarga ya seharusnya sih masih dalam sebatas anak. Gua pun juga newbie teman-teman. Peran sebagai orang tua masih newbie karena anak gue masih 1,5 tahun. Jadi sebelum itu selama hidup gue ya peran gue sebagai anak gitu. Dan dalam hubungan berkeluarga memang yang selalu gue, ini gue ngomongnya gue lu aja ya biar nggak awkward ya. Yang selalu gue sampaikan itu adalah memang bagaimana kita, peran kita khususnya sebagai anak itu bisa menjadi terang, khususnya terang Kristus di dalam keluarga kita masing-masing. Biasanya memang tema besar yang selalu gue sampaikan kalau bertemakan keluarga itu adalah bagaimana kita bisa menjadi terang. Karena gue percaya setiap kita, seharusnya kita punya keluarga ya teman-teman ya. Puji Tuhan kalau keluarga kita masih utuh, tapi kalau misalnya keluarga kita sudah tidak utuh, gue juga yakin Tuhan juga punya rencana atas setiap kita ya dan masa depan kita. Jadi apapun keadaan kita sekarang, gue cukup yakin dan percaya Tuhan itu selalu megang kendali gitu. Jadi kalau gue puji Tuhan keluarga gue masih utuh, gue masih punya orang tua utuh, papa mama, gue punya 2 kakak laki-laki dan sudah menikah dan sekarang punya 1 anak perempuan. Dan di setiap kita itu gue juga yakin dan percaya bahwa keluarga kita mungkin gak selalu sempurna, bener ya teman-teman ya. Pasti kan kita ngerasa kayak mungkin kita ngelihat kadang keluarga itu lebih baik, kita memandang keluarga kita gak lebih baik. Atau mungkin sebaliknya, gak menutup kemungkinan juga kan kita malah jadi bersyukur melihat keluarga kita di saat kita melihat kondisi atau masalah yang dihadapi keluarga teman kita misalnya gitu. Kayak kadang-kadang malah jadi bersyukur ya, tapi terlepas dari itu gue yakin dan percaya setiap inti pemulihan dari keluarga
alangkah lebih baik dan lebih cepat apabila dimulai dari diri sendiri daripada dimulai menunggu untuk anggota keluarga kita yang lain berubah sesuai dengan keinginan kita gitu. Karena itu jauh lebih mudah teman-teman. Percaya nggak percaya pasti jauh lebih mudah ya. Nah, jadi sebenarnya untuk tujuan khotbah gua di sore hari ini ya sebenarnya sebatas kita anak-anak muda itu bisa memahami ya bahwa Tuhan itu bisa pakai kita walaupun peran kita sebagai anak untuk bisa menjadi terang dan bahkan memberkati seluruh keluarga kita gitu. Jadi jangan minder teman-teman hanya karena peran kita sebagai anak. Banyak sosok anak khususnya juga di Alkitab yang ternyata dipakai Tuhan untuk memenangkan seluruh keluarganya gitu ya. Bahkan bisa memenangkan seluruh bangsa gitu. Jadi gue yakin dan percaya juga teman-teman peran sebagai anak itu juga bisa memegang kendali, bahkan bisa menjadi terang utuh buat keluarga. Nah, khusus pada kesempatan hari ini, gue mau kita semua belajar dari kisah yang namanya Yusuf. Kalau orang Indonesia jadi Ucup ya, tapi kalau di sini kisahnya Yusuf. Oke, boleh lanjut? Nah, ini opening sedikit ya teman-teman ya, pembukaan sedikit. Sorry ya teman-teman kalau misalnya tulisan agak kecil ya, gue nggak memprediksi ternyata ini udah jadi TV. Sebelumnya soalnya layar gede ya, Amat ya, gitu ya. Jadi gue nggak memprediksi jadi sekecil gini. Jadi kalau kekecilan nanti gue bacain, tenang aja. Teman-teman pernah nggak sih dari kalian nih, kalau kalian membaca, pernah nggak kalian ngerasa nggak dianggap misalnya di rumah? Atau pernah nggak kalian ngerasa diperlakukan tidak adil? Khususnya mungkin buat teman-teman yang ada saudara atau saudari, punya cici, punya koko atau punya adik laki-laki, punya adik perempuan. Pernah nggak kalian ngerasa seperti itu? Nggak dianggap nggak adil atau bahkan nggak dianggap dalam keluarga? Itu teman-teman jawab sendiri ya, gue nggak usah dijawab di sini. Tapi kalau teman-teman tanya gue pernah. Apalagi gue 3 bersaudara dan kakak gue dua-duanya laki-laki gitu. Jadi siapa yang di sini punya saudara atau saudari? Oke, siapa yang di sini anak terakhir? Berarti kalian sama posisinya kayak saya. Gue anak terakhir, gue anak ketiga dari 3 bersaudara dan dua kakak gue itu laki-laki dan selisih umurnya jauh teman-teman. Nggak jauh lah ya, tapi gue sama kakak gue tuh selisih 5 tahun sama selisih 6 tahun. Jadi pada saat kecil itu ranah bermainnya beda. Jadi mungkin di saat mereka main playground, mereka main di taman bermain, mungkin gue masih belajar jalan. Jadi gue nggak bisa tuh ngikut kakak gue main di taman bermain karena gue belum bisa jalan. Dan di saat gue akhirnya bisa jalan, bisa lari dan gue bisa main di taman bermain, kakak gue udah main ini, dulu tuh Sega, PlayStation gitu. Nggak nyambung dong, gue belum bisa tuh main-main kayak gitu. Ya kan, dan di saat gue akhirnya bisa main PS, kakak gue sudah beralih ke olahraga remaja, main futsal, main basket, main tenis. Dan gue pun gak bisa karena masih kecil. Pasti kan levelnya juga beda ya gitu, karena selisihnya 6 tahun. Jadi gue baru kelas 6 SD, kakak gue udah kuliah. Kayak gitu, jadi selisihnya kan jauh. Masa main tenis anak 6 SD lawan anak kuliah? Logikanya kan kayak gitu ya, masa main basket anak kelas 6 SD sama anak kuliah? Kan pasti kan selisihnya jauh. That's why gue seringkali mengalami ketidakadilan. Yang gue rasa itu ketidakadilan. Karena kebetulan kakak gue dua-duanya cuma selisih setahun. Jadi kakak gue berdua klop tuh, main basket bareng, main bola bareng, main tenis bareng. Gue yang ketinggalan. Karena gue belum bisa pada saat itu. Dan gue gak punya teman main, karena kan cuma 3, kakak gue 2 main. Gue sama siapa? Benar gak? Gitu, jadi gak ada teman main. Dan orang tua gue kebetulan dua-duanya bekerja, jadi kalau mungkin kita sekolah siang udah pulang, ya gue gak ada teman main, gue ujung-ujungnya main sendiri aja. Karena kakak gue gak mau temenin gue main, karena permainannya sudah beda seperti yang gue bilang tadi. Nah, dan itu gue alamin dari tahun ke tahun, dari seluruh fase hidup gue dong. Dari gue kecil sampai gue remaja, mungkin pada saat dewasa akhirnya baru deh. Kalau udah dewasa, udah kerja, obrolannya udah sama akhirnya, obrolan antara gue sama kakak-kakak gue. Karena udah sama-sama kerja, cari uang, menafkahi keluarga masing-masing, obrolannya baru sama. Tapi kan pada saat seluruh hidup gue tuh dari gue kecil, balita, anak
Iya TK, SD, SMP, wah itu nggak klop tuh teman-teman. Karena ya gitu selisih umurnya jauh. Nah itulah kenapa makanya gue sering kali merasa ya diperlakukan tidak adil. Walaupun gue cukup yakin ya orang tua gue itu sangat memperlakukan kita semua dengan adil. Cuman ya pada saat itu guanya saja yang menganggap mungkin kok gitu ya gitu. Kenapa kakak gue bisa main sendiri gue nggak bisa gitu ya. Karena ya memang selisih umur yang jauh itu memang keadaannya pada saat itu seperti itu. Nah buat teman-teman yang mungkin juga pernah nih mengalami perasaan seperti ini nih. Mungkin gak dianggap di rumah atau mungkin gak merasa ada keberadaan orang tua di rumah. Atau mungkin orang tua kalian ngerasa orang tua kalian pilih kasih nih lebih milih kakak karena mungkin prestasi lebih pintar, lebih milih adik karena mungkin lebih bisa diatur menurut orang tua misalnya. Kadang-kadang juga mungkin barangkali jangan-jangan kita disalahpahami padahal kita punya maksud baik. Misalnya ya seperti itu, kita punya maksud baik tapi disalahpahami sampai akhirnya kita sendiri yang kena batunya, kita diomelin misalnya atau enggak kita dapat masalah dan sebagainya. Nah buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami hal itu, nah yuk kita sama-sama belajar mengenai kisah yang tadi yaitu kisah Yusuf. Nah boleh next. Jadi aduh ini maaf banget ya, ini kecil banget nih jadinya nih. Ini gue bacain aja ya buat kalian semua ya. Nanti ini buat review gue deh, next buat khotbah kalau misalnya khotbah nggak kasih tulisan kekecilan teman-teman. Nah jadi ini sebenarnya cerita Yusuf itu ada di dalam kitab Kejadian pasal 37 sampai pasal 50. Gambaran besarnya tuh seperti ini teman-teman, karena gue mau kita belajar dari kisah Yusuf, bagaimana singkatnya sinopsisnya bagaimana Yusuf itu perannya di situ sebagai anak dan dia bisa menjadi terang bagi keluarganya sampai akhirnya dia bisa menjadi berkat untuk seluruh keluarganya bahkan bangsa-bangsa. Nah, dan gue sangat pengen gitu kita semua punya spirit, punya iman seperti Yusuf ini teman-teman. Nah ini gambarannya dan gue yakin buat teman-teman yang mungkin sudah lumayan sering baca Alkitab, apalagi bahkan setiap hari baca Alkitab, mungkin juga sekolah minggu harusnya tahu ya tentang kisah Yusuf. Cuman izinkan gue ngasih tahu teman-teman step-step kehidupan Yusuf. Jadi kan yang pertama yang teman-teman perlu tahu adalah Yusuf itu adalah anak kesayangan dari Yakub. Setuju? Setuju ya. Jadi kesayangan Yakub diberikan jubah indah. Oke, dia dikasih jubah indah, tapi karena jubah indah yang diberikan oleh Yusuf itu terlihat seperti seakan-akan Yakub pilih kasih ya sama saudara-saudara yang lain. Sampai akhirnya menyebabkan saudara-saudaranya menjadi iri dan bahkan benci sama Yusuf. Nah saudara-saudaranya lalu step berikutnya mereka benci Yusuf, akhirnya Yusuf dihianati dan dijual. Oke. Kan dijual ya, habis itu kan jubahnya dikasih darah domba ya, domba atau kambing ya. Habis itu diinfokan ke orang tuanya bahwa Yusuf sudah meninggal, kan seperti itu. Dibuang, dijual ke Mesir. Gak sampai situ, sampai akhirnya Yusuf dibuang ke Mesir, lalu akhirnya di Mesir dicobai dan bahkan ujung-ujungnya difitnah oleh istri Potifar. Dipenjara tanpa salah. Nah dan sampai akhirnya Tuhan tetap menyertai Yusuf dan karena hikmat dari Tuhan dan Yusuf diangkat menjadi orang kedua paling berkuasa di Mesir. Sampai akhirnya ending dari story-nya itu keluarganya datang minta pertolongan dan di situ Yusuf memilih untuk mengampuni keluarganya dan menolong seluruh keluarganya dari kelaparan. Itu inti cerita dari Yusuf ya, dari awal sampai akhir. Nah, cerita ini buat teman-teman yang udah pernah baca atau teman-teman yang mungkin mendengar dari sekolah minggu, gue cukup yakin sebenarnya kalau teman-teman baca pasal per pasal, sebenarnya tuh gue pun pada saat baca tuh masih merinding gitu loh. Maksudnya sekeren itu kisahnya gitu, di mana dia dapat mimpi, habis itu dari mimpi itu akhirnya malah jadi makin dibenci sama saudaranya, terus habis dibenci, dibuang, dihianatin. Tapi kok bisa-bisanya Yusuf itu tetap setia kepada Tuhan gitu loh, memegang teguh prinsip kebenaran sampai akhirnya bahkan
Tuhan benar-benar bisa pakai dia sampai menjadi orang kedua di Mesir. Dan yang lebih kerennya lagi di saat keluarganya datang di posisi minta bantuan karena kelaparan dan di saat itu Yusuf sudah menjadi orang nomor 2 di Mesir, respon itu yang bikin gue selalu merinding gitu loh, karena dia memilih untuk mengampuni keluarganya dan menolong seluruh keluarganya gitu. Gue yakin kalau gue di posisi Yusuf, gue nggak tahu loh teman-teman apakah gue bisa gitu sebesar hati seperti Yusuf, di mana dia tahu ya bahwa dia tuh bagaimana dulu keluarga, khususnya saudara-saudaranya memperlakukan dia, dan dari bergerak dari situ kok bisa-bisanya Yusuf tetap mengampuni seluruh saudara-saudara dan seluruh keluarganya. Menurut gue sih itu kebesaran hati yang sangat luar biasa gitu teman-teman. Dan di sini gue mau kita belajar dari kisah ini, gue meringkas menjadi sebenarnya hanya 3 poin. Jadi yuk kita sama-sama belajar dari kisah Yusuf, bagaimana Yusuf bisa bukan bangkit ya, maksudnya bagaimana kisah Yusuf itu bisa menjadi terang dan berkat untuk keluarganya. Dan gue mau mencoba aplikasikan itu menjadi 3 poin penting aja yang teman-teman mungkin bisa belajar dari kisah dari Yusuf. Bagaimana multimedia sudah? Oh sudah ya. Oke, ini adalah poin yang pertama. Menurut gue kenapa sih Yusuf tuh kok bisa ya sampai mendapat milestone seperti itu, sampai bisa-bisanya tetap mengampuni dan bisa menjadi terang bagi keluarganya. Menurut gue adalah poin pertamanya karena Yusuf adalah orang yang percaya dan percaya akan Tuhan, maksudnya percaya Tuhan dan hidup benar di tengah ketidakadilan. Itu poin pertamanya. Jadi di Kejadian 39 ayat 2 disebut bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil. Nah, jadi karena dia percaya dan hidup benar di tengah keadilan, makanya Tuhan menyertai sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil. Nah, ini adalah poin-poinnya. Yang pertama kita tahu ya bahwa Yusuf itu tidak salah. Dia hanya mendapat mimpi lalu dia infokan kan ke keluarganya kan. Dan mimpi itu membuat mereka, saudara-saudaranya makin benci karena di mimpi itu mimpinya itu menyebutkan bahwa saudara-saudaranya semuanya sujud di depan Yusuf, di hadapan Yusuf. Ya benci dong, udah mereka ngelihat papanya pilih kasih, terus anaknya datang petatang petenteng bilang, gue mimpi loh lu berdua semua sembah sujud di hadapan gue gitu. Ya mungkin make sense ya kalau secara kedagingan saudara-saudaranya jadi makin benci, dari iri berubah menjadi benci gitu. Nah karena dia nggak salah, sebenarnya hanya menyampaikan impresi yang mungkin dia dapatkan, mimpi yang dia dapatkan dari Tuhan, itu malah menyebabkan dia dituduh sampai akhirnya dijual ke Mesir. Nah, tapi teman-teman yang kita pengen tahu di sini ya, yang kita perlu ketahui di sini, pada saat dia sudah dibuang, dia itu nggak menyalahkan Tuhan kan, gitu loh. Dia tetap percaya dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya udah dibuang, dia bekerja pada saat itu, ya dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi dalam setiap fase dalam hidupnya Yusuf, walaupun dia sudah mengalami ketidakadilan dalam hidup, nah di sini dia berbeda dari orang-orang mungkin kebanyakan, karena dia memilih untuk tetap setia dan tetap hidup dengan kebenaran. Nah itu poin pertama yang sebenarnya gue pengen tekankan teman-teman. Lalu di rumah Potifar pun dia tetap jujur dan rajin, ya kan? Terbukti ya, walaupun sampai akhirnya dapat cobaan tuh. Nah, jadi di sini kita semua itu belajar ya bahwa sebenarnya Tuhan itu bisa tetap bekerja di balik segala situasi-situasi yang mungkin gak adil dalam hidup kita. Tergantung bagaimana kita merespon, ya kan? Jadi makanya tadi gue bilang, gue percaya teman-teman dalam setiap fase dalam kehidupan teman-teman, pasti Tuhan tuh tetap beracara, Tuhan tuh pasti tetap bekerja. Dan sebatas bagaimana kita bisa tetap berpegang teguh pada prinsip kebenaran, dan gue yakin kok Tuhan juga pasti akan memberikan segala sesuatu yang indah pada waktunya, gitu loh. Mungkin sekarang belum terlihat indah gitu, tapi gue yakin pada akhirnya semua akan indah gitu. Yang penting dalam setiap prosesnya kita tetap harus selalu hidup percaya dan hidup benar. Yang penting itu dulu teman-teman. Nah jadi itu poin pertama yang gue mau kita semua belajar dari step pertama dalam kehidupan Yusuf. Jadi walaupun dia diperlakukan tidak adil, dibanding-bandingkan,
disalahpahami. Nah, tapi kita belajar untuk tetap setia dan tetap selalu menunjukkan karakter Kristus. Next. Nah, jadi kita belajar untuk tetap setia di tengah ketidakadilan. Jadi mungkin memang kita kadang-kadang merasa diperlakukan gak adil, dibanding-bandingkan, disalahpahami, gak dipercaya. Nah, tapi yuk gue mau kita semua belajar dari Yusuf, yaitu tetap setia dan tetap selalu menunjukkan karakter Kristus. Oke teman-teman. Dan gue juga yakin bahwa Tuhan bisa selalu menggunakan masa sulit untuk mempersiapkan sesuatu yang besar pada kita. Amin. Jadi setiap kita kan apalagi yang sekolah, kita kan pastikan biasa kalau sekolah itu ada ujian kan. Dan ujian itu kan adalah sesuatu step dalam kehidupan sekolah kita yang kita rasa pasti yang paling sulit lah ya, selain mengerjakan PR dan sebagainya. Ujian itu kan biasa adalah penentunya. Tapi kan di masa sulit itu kalau kita benar-benar belajar, kita pasti akan bisa melaluinya kan. Dan di saat kita melalui ujian itu dan akhirnya kita berhasil, kita naik kelas. Kalau misalnya kuliah, lulus, ya kan. Nah ini maksudnya, jadi gue yakin Tuhan tuh juga bisa pakai masa sulit untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Jadi kita adalah siapa, gimana ya ngomongnya ya, kita akan menjadi orang yang kita persiapkan pada masa itu. Gimana sih bahasanya yang bagus tuh? Pokoknya intinya kalau kita rajin belajar kita pintar, kita rajin menabung kita kaya, maksudnya gitu ya. Jadi itu poin pertama, aplikasi yang mungkin bisa kita dapatkan adalah kalau misalnya kita merasa dapat perlakuan tidak adil, ketidakadilan dan sebagainya, yuk kita tetap setia dan tetap selalu menunjukkan karakter Kristus, tetap selalu menjadi terang, tetap selalu hidup di dalam kebenaran. Karena kita percaya aja bahwa Tuhan pasti punya cara dan di akhirnya apabila kita tetap setia, Tuhan pasti memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kita berpegang aja pada akhirnya teman-teman. Ya. Lalu apa sih yang poin kedua nih yang kita bisa belajar dari kisah Yusuf? Bagaimana dia bisa perjalanannya itu bisa menjadi terang bagi keluarganya bahkan memberkati seluruh keluarganya. Poin kedua yang bisa kita belajar adalah Yusuf setia menolak dosa dan cobaan. Ya, jadi di ayat Kejadian 39 ayat 9 berbunyi, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi Yusuf memilih untuk setia dan menolak dosa dan cobaan. Kita tahu ya di sini ceritanya ya pada saat sudah di Mesir di rumah Potifar, dia digoda oleh istri Potifar. Dimana gue cukup yakin ya teman-teman, godaan wanita itu salah satu godaan yang terberat bagi laki-laki. Selain fulus ya atau uang ya, biasanya laki-laki juga suka tergoda dengan fulus gitu. Cuman biasanya wanita juga menjadi faktor godaan terberat dalam laki-laki. Dan hebatnya Yusuf memilih untuk lari dari dosa. Mungkin kenapa lari? Ya karena memang laki-laki lemahnya di situ gitu. Kalau cuma ditengking-tengking tapi kagak lari, menurut gue sama aja bohong gitu. Jadi paling mudah bagaimana cara kita bisa terhindar dari dosa, ya lebih gampang lari ya daripada ngusir-ngusir ya gitu. Itu yang itu yang mungkin kita juga bisa belajar. Nah, jadi di sini Yusuf setia dan dia menolak dosa dan cobaan, digoda tapi lari. Walaupun ya teman-teman ya, kebayang nggak Yusuf nih sudah lari, tapi apa hasilnya dari dia melakukan ketaatan itu untuk lari dari dosa? Hasilnya malah makin buruk ya, dia malah jadi difitnah dan di penjara gitu. Jadi terkadang tuh fase dalam hidup tuh bisa seperti itu teman-teman. Kita dalam persimpangan yang mungkin kita tahu nih kalau benar tuh harusnya ke kiri. Sebenarnya ke kanan tuh salah. Mungkin pernah ya teman-teman kayak gitu ya, ada fase dalam hidup harus memilih kiri atau kanan. Dan teman-teman tahu, sudah dapat impresi mungkin bahkan dari Tuhan dan mungkin intuisi dan impresi teman-teman tuh sejalan. Intuisi tuh yang dari dalam hati, impresi yang dari Tuhan. Sejalan nih bahwa kayaknya harus kiri nih. Gitu. Teman-teman akhirnya melakukan itu ke kiri, malah kecebur jurang.
gitu. Mirip dong. Yusuf dapat cobaan, dia memilih untuk lari, taat dan setia, malah kecebur, malah akhirnya difitnah bahkan sampai masuk penjara. Nah, tapi di sini kembali lagi ya ke poin 1 ya. Bahkan dari setiap ketidakadilan dalam hidup, kebayang ya kalau jadi Yusuf ya, betapa dia mengalami ketidakadilan ya dalam hidup ya. Dari keluarganya diperlakukan seperti itu, sampai akhirnya di Mesir harus bekerja di rumah Potifar, tetap memilih setia, bahkan buah dari kesetiaannya pada saat itu malah membuat dia difitnah dan dipenjara gitu. Tapi bagaimana Yusuf tetap memilih untuk kembali ke poin 1, percaya dan hidup benar di tengah ketidakadilan yang dia hadapi. Jadi menurut gue Yusuf ini salah satu sosok juga yang luar biasa gitu loh. Bagaimana dia bisa tetap selalu setia pada firman Tuhan, teman-teman. Nah, jadi aplikasi buat kita gimana nih? Apa yang bisa kita pelajari nih dari poin kedua dalam hidup Yusuf aplikasinya? Boleh next? Nah, jadi sekarang nih godaan ini kalau di masa sekarang lebih banyak ya mungkin teman-teman ya. Kalau Yusuf kan godaannya tuh pada saat itu ya dari istri Potifar. Cuma kan kalau kita kan godaan kita bisa datang dari mana aja nih. Kita bisa godaan datang dari handphone, ya kan. Apalagi dari sosial media, TikTok, Instagram. Bagaimana kita sekarang tuh memperoleh informasi tuh sangat banyak ya dan sangat cepat, sangat masif gitu. Dan gimana, gue yakin semakin banyak yang kita serap, pasti semakin banyak juga godaan-godaan yang kita dapat, kan gitu ya. Semakin banyak yang kita serap pasti semakin banyak godaannya. Juga mungkin bisa datang dari teman-teman, teman nongkrong misalnya, ya kan. Godaan-godaan kan selain dari handphone, teman-teman, yang terakhir nih godaan juga datang dari diri sendiri gitu loh. Pikiran kita, ya kan. Dulu gue juga punya bukan pemikiran. Dulu pada saat gue bekerja, awal-awal bekerja, dari kuliah lulus bekerja, gue tuh memilih untuk bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah firma. Jadi gue menjadi auditor, teman-teman. Jadi karena gue dulu kuliah ekonomi dan akhirnya gue memilih bekerja menjadi auditor. Auditor itu kerjaannya tuh lebih tepatnya memeriksa laporan keuangan sebuah perusahaan. Apakah laporan keuangan perusahaan itu sudah disajikan dengan wajar atau belum gitu. Dan seperti yang mungkin teman-teman tahu atau mungkin kalau belum tahu gue kasih tahu, pekerjaan auditor itu salah satu pekerjaan yang cukup memakan waktu dan tenaga gitu. Jadi kita tuh kalau lagi masa-masa pelaporan sudah tutup buku, itu kan berarti kan laporan keuangan sudah ditutup, nah saatnya auditor datang kan untuk mengecek semua laporan keuangannya apakah sesuai atau enggak. Nah di situ pekerjaan tuh workload yang dihadapi oleh auditor tuh cukup berat ya, cukup banyak. Jadi sebagai contoh, kita itu selalu kalau lagi peak season itu masa-masa sibuk kurang lebih di bulan Januari sampai bulan Mei atau Juni, kita tuh bekerja nggak ada libur, teman-teman. Pengertian nggak ada libur itu Senin sampai Minggu. Jadi tidak ada liburnya. Sabtu masuk, Minggu masuk gitu. Salah satu bentuk kompensasi yang mungkin kita hadapi paling minggu kerjanya setengah hari. Jadi jam 12 siang mungkin bisa pulang gitu. Ada sih mungkin beberapa hari yang Minggu kita bisa libur, cuman mostly tuh Minggu kita masuk setengah hari. Dan Senin sampai Sabtu itu kita bekerja rata-rata dari jam 8 pagi sampai ya jam 12 malam, jam 1 malam gitu. Bahkan ada yang sampai subuh dan sebagainya. Jadi beban pekerjaan yang besar itu tuh membuat pikiran gue kacau balau pada saat itu. Mungkin teman-teman kadang bingung ya kalau misalnya lihat di drama, kadang-kadang ada orang kalau lagi kerja tiba-tiba bisa ke WC bengong gitu. Atau bahkan ke WC tiba-tiba bisa nangis misalnya. Gue sempat sekali ngalamin, teman-teman. Gue ke WC gue nangis sekali itu. Karena gue ngerasa itu begitu berat. Bahkan gue sampai gak sempat satu hari merasa tidak kuat. Gue alasan ke supervisor gue pulang gitu. Gue pulang naik taksi, habis itu gue nangis sepanjang di taksi. Karena gue ngerasa kok gue hidup begini ya gitu. Kerja kok begini gitu. Dari pagi sampai subuh.
tidur cuma 2-3 jam, harus bangun kerja lagi. Setiap hari minimal 6 bulan kayak gitu. Nah di situ pikiran gue agak ini teman-teman. Dan di situ yang gue alami adalah di saat gue lagi mungkin low season, gak lagi lembur-lemburan, gue menjadi orang yang tetap tidak bisa tidur. Tetap tidak bisa tidur karena apa? Karena gue sebelum tidur gue selalu berpikir, aduh besok gimana ya? Besok gue harus ngapain ya? Besok gue bisa begini gak ya? Besok gue bisa begitu gak ya? Pikiran gue yang justru menghancurkan gue gitu loh. Di saat mungkin kita harusnya bisa berpikir, ya udah kita mikirkan satu-satu aja ya. Gitu loh, maksudnya saat ada kejadian baru kita pikirin gimana gitu. Dan karena bergerak dari hal itu, gue jadi seseorang yang seperti itu, nggak bisa tidur, selalu mikir ini gimana kalau kayak gini, gimana kalau kayak gitu, gimana kalau begini, gimana kalau begitu. Padahal ya nggak gimana-gimana gitu loh. Belum tentu juga kejadian. Kenapa harus dipikir? Kalau udah kejadian baru dipikir, kan begitu. Nah, jadi singkatnya seperti itu teman-teman. Gue juga yakin itu tuh godaan dari si iblis. Bagaimana kita bisa digoda oleh pikiran kita sendiri. Nah, tapi belajar dari kisah Yusuf sekali lagi, kita percaya bahwa menjadi terang itu bukan cuma lewat kata-kata tetapi lewat pilihan hidup kita. Nah, di sini kan Yusuf juga punya pilihan ya saat digoda oleh istri Potifar ya. Nah, dia memilih menjadi terang lewat pilihan hidup dia, di mana dia memilih untuk lari dari cobaan, ya. Jadi ilustrasi singkatnya ya kalau menjadi terang itu tadi ya inilah seperti lilin kecil di ruangan gelap. Jadi bahkan satu tindakan benar pun bisa menerangi seluruh keluarga, ya. Itu jadi poin kedua nih yang gue mau kita semua belajar dari Yusuf, bagaimana Yusuf bisa menjadi terang bagi seluruh keluarganya dan bagi bangsa-bangsanya, yaitu kedua adalah dia setia menolak dosa dan menolak cobaan. Dan poin ketiga yang menurut gue poin paling keren yang kita perlu belajar dari Yusuf adalah next. Nah, Yusuf memilih untuk mengampuni dan membawa pemulihan bagi keluarganya. Di Kejadian 50 ayat 20 berbunyi, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Di sini Yusuf ngomong sama saudara-saudaranya ya. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Nah di sini nih mindsetnya Yusuf yang menurut gua keren. Di saat dia diperlakukan tidak adil oleh keluarganya sampai dia mengalami cobaan sebagaimana beratnya itu, dia sudah memilih untuk lari dari cobaan tapi malah dikasih tambahan cobaan, dia ditaruh di penjara, mindsetnya gak berubah. Dia yakin bahwa segala sesuatunya itu Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Mindsetnya keren ya. Jadi di saat semua dapat masalah kita tuh bukan malah ngomong, ih ini Tuhan kayaknya udah gak sayang nih sama gue nih. Kenapa ya Tuhan kok gini banget nih sama gue. Kita malah ngadu, biasa kan kita kayak gitu ya. Kita malah ngadu gitu sama Tuhan. Tuhan gue salah apa sih? Kok sampai lu gituin banget gitu dalam hidup gue gitu loh. Terkadang kita malah kayak gitu, cuma mindset Yusuf yang menurut gue keren gitu. Di saat dia menghadapi cobaan ketidakadilan dalam hidupnya, dia memilih untuk punya mindset, oh tenang, gue yakin segala sesuatu berujung indah pada waktunya, sepanjang gue tetap selalu setia. Nah di sini yang gue ngerasa mindset Yusuf keren gitu. Jadi nah poinnya adalah setelah menjadi orang penting tuh, orang kedua di Mesir, gue cukup yakin ya bahwa Yusuf sangat bisa untuk balas dendam ya. Apalagi di situ posisinya keluarganya datang tanpa mengetahui bahwa itu Yusuf, benar nggak? Dia bahkan nggak tahu. Dia datang pure karena ngerasa itu Perdana Menteri Mesir, dia mau minta bantuan, kan gitu ya. Kalau kalian jadi Yusuf dan di posisi Yusuf saat itu gitu loh, sudah jadi Perdana Menteri, sangat bisa dong untuk balas dendam, benar nggak? Ya, jadi ibaratnya kesempatannya udah ada nih, benar nggak? Gue jadi keinget tadi pagi gue ada pertemuan sama Bapak Gembala mengutip dari kutipan Bang Napi. Ada teman-teman yang dulu nonton SCTV Bang Napi di Buser? Nggak tahu ya, ketuaan ya gue ya. Jadi dulu ada serial apa sih ngomongnya ya, berita kejahatan ya di SCTV, di mana dulu
presenternya itu kita istilahnya Bang Napi karena dia memang pakai baju napi, dia di penjara dan dia tuh punya quote dari setiap sebelum acaranya selesai, dia selalu ngutip quote dia bahwa kejahatan itu terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah gitu. Jadi itu selalu tuh, dan karena itu tayangannya selalu siang-siang, kita udah pulang sekolah jadi gue selalu nonton biasanya. Nah, di sini kesempatannya ada tuh, bener gak? Yusuf sangat punya kesempatan untuk balas dendam. Tapi hebatnya niatnya bersih, dia gak punya niatan untuk balas dendam. Ya kan? Maka dari itu kejahatannya tidak terjadi. Nah, jadi dia bisa saja balas dendam, dia punya kesempatan itu sangat punya, tapi hebatnya dia memilih untuk mengampuni dan bahkan memberkati keluarganya. Di sini nih. Jadi enggak cuman mengampuni tapi bahkan bahkan sampai memberkati. Nah, jadi hebat ya. Gitu loh, diperlakukan tidak adil, menghadapi segala macam cobaan, tetap setia sampai akhirnya ada kesempatan dikasih nih sama Tuhan nih seakan-akan gitu ya, kesempatan untuk bisa balas dendam. Dia bahkan tidak melakukan dosa gitu loh. Dia tetap memilih untuk mengampuni dan bahkan memberkati keluarganya. Dan teman-teman lihat ya hasilnya ya, pada akhirnya ya Tuhan sangat memakai Yusuf untuk menyelamatkan seluruh keluarganya dari kelaparan. Jadi betapa hebatnya ya pekerjaan Tuhan dari awalnya, bagaimana dia memakai Yusuf yang terlihat pada saat itu sangat mengalami ketidakadilan. Kita kalau lihat grafik mungkin Yusuf benar-benar ditaruh sampai paling bawah, tapi bagaimana sampai akhirnya Tuhan bawa Yusuf itu bisa benar-benar paling atas sampai akhirnya memberkati. Nah, jadi aplikasinya nih untuk kita teman-teman, boleh next. Nah, jadi kekuatan dari pengampunan. Jadi mungkin kita pernah ya disakiti seperti tadi tuh di pembukaan, kita pernah dimarahin, diremehin. Tapi kalau kita mau menjadi terang Kristus, yuk kita sama-sama belajar mengampuni teman-teman. Ini juga salah satu highlight ya. Selain kita setia, tetap berpegang teguh pada firman, kita selalu berusaha lari dari cobaan, dan terakhir kita juga yuk belajar sama-sama mengampuni. Khususnya anggota keluarga kita apabila mungkin kita ngerasa diperlakukan tidak adil. Mungkin ini terlihat sulit teman-teman, tapi gue yakin apabila kita mau sepakat untuk melakukan, Tuhan juga pasti memberikan kekuatan dan bahkan itu pasti berujung hal yang baik untuk pemulihan keluarga kita, amin. Nah, jadi saat kamu memilih mengampuni, sesungguhnya kamu sedang memantulkan kasih Kristus di rumahmu. Ya, jadi di saat kita memilih mengampuni, disitulah juga kita bisa menjadi lilin yang mungkin menerangi kegelapan yang ada di keluarga kita atau mungkin di rumah kita ya. Amin ya teman-teman ya. Jadi kesimpulan singkatnya, bagaimana kita bisa belajar dari kisah Yusuf, bagaimana peran kita sebagai anak, bagaimana kita bisa menjadi terang dalam peran kita sebagai anak yang belajar dari kisah Yusuf. Yang pertama, yuk kita sama-sama tetap percaya dan hidup benar walaupun terlihat tidak adil, walaupun keadaan mungkin kita ngerasa gak adil. Yuk kita tetap percaya dan hidup benar ya teman-teman. Dan yang kedua, yuk kita juga sama-sama menolak dari dosa dan godaan. Ya, seperti Yusuf menolak pada saat lari pada saat dia digoda oleh istri Potifar. Dan juga yuk terakhir yang tidak kalah powerful, yuk kita belajar mengampuni dan membawa damai bagi keluarga kita. Di saat sampai akhirnya kita mungkin merasa memperoleh ketidakadilan, kita ngerasa diperlakukan tidak adil, yuk kita sama-sama belajar mengampuni siapapun itu. Mungkin bisa orang tua, mungkin bisa kakak, mungkin bisa adik. Tidak terlepas juga kalau misalnya teman-teman punya keluarga rohani yang memang teman-teman sangat anggap itu sebagai keluarga ya. Yuk kita juga sama-sama belajar mengampuni gitu dari setiap ketidakadilan yang kita hadapi. Belajar aja dari kisah Yusuf, semudah ingat aja kisah Yusuf. Bagaimana dia bisa punya cobaan sebegitu beratnya tapi kok mindsetnya tetap satu gitu loh. Setia, menghindar cobaan dan sampai bisa mengampuni seluruh keluarga dan menjadi berkat bagi keluarganya. Ya. Dan
Kutipan terakhir dari Martin Luther King Jr. Kegelapan nggak bisa mengusir kegelapan. Jadi hanya terang yang bisa. Ya seperti konsep lilin tadi ya. Jadi kalau kitanya gelap, bagaimana kita bisa menerangi kegelapan yang ada di rumah tangga kita gitu, di keluarga kita. Yuk kita sama-sama memantulkan kasih Kristus dan menjadi terang. Dengan 3 step simple yang mungkin gue bisa bagikan ke teman-teman, yaitu belajar dari kisah Yusuf. 3 poin simple aja. Tapi gue yakin apabila kita tetap berpegang pada 3 poin ini, tetap selalu berpegang teguh, setia, gue berharap dari 3 poin ini apabila teman-teman bisa setia melakukannya, gue berharap teman-teman juga bisa memperoleh pemulihan di keluarga teman-teman ya. Amin. Itu aja yang bisa gue bagikan di sore hari ini. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Gue berharap kita semua bisa belajar dari kisah Yusuf dan bagaimana gue pengen nanti sepulang dari ibadah ini, yuk kita sama-sama praktekin sama-sama ya. Jadi kita ingat 3 poin ini dan kita sama-sama praktekin sama-sama. Kita tetap setia, kita hindari setiap cobaan dan kita belajar mengampuni setiap keluarga kita. Amin. Yuk mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas ibadah pada sore hari ini. Bapak, hamba-Mu sudah selesai mengutarakan isi hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang selalu mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami supaya apa yang sudah hamba-Mu utarakan, di dalam bibir hamba-Mu bicarakan kepada setiap kami, itu bisa menjadi rema bagi setiap kami. Kami berterima kasih untuk teladan Yusuf. Tuhan Yesus, Engkau yang ajari kami juga supaya kami bisa menjadi terang di dalam keluarga kami. Meskipun kadang sulit Tuhan, tapi kami yakin Engkau juga yang selalu menolong kami untuk bisa tetap setia, untuk bisa tetap selalu menolak dosa, dan bisa tetap selalu belajar mengampuni. Pakai kami Tuhan supaya lewat hidup kami, keluarga kami boleh melihat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya, God bless. Ya sekali lagi setiap kita yang diberkati kebenaran firman Tuhan, kita beri tepuk tangan yuk lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan kita. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami undang Bapak Pendeta Madya Andre untuk memimpin kita dalam sakramen perjamuan kudus. Yuk rekan-rekan diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Tangkap setiap esensinya. Lakukan itu di dalam kehidupan kita. Gitu. Lihat gambaran Yusuf. Kesusahan, kesulitan yang dia alami justru jadi proses dia jadi pahlawan memberkati keluarganya. Gak gampang yang dialami Yusuf tuh. Dikhianati sama keluarganya gitu. Dibuang ke sumur. Bagaimana Yusuf ngejalanin proses demi proses. Nah keadaan Yusuf ini sering terjadi dalam keluarga. Makanya Komandan selalu kasih statement gini. Kasih kita itu muncul, kasih sejati itu muncul ketika kita bisa mengasihi orang terdekat atau saudara kita yang paling menyakitkan. Kalau ada teman-teman adik-adik yang disakiti mungkin di keluarga, sama adik, sama kakak, sama orang tua. Tangkap firman ini. Belajar mengampuni seperti Yusuf. Maka lihat kehidupan kalian akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan lewat hamba-Mu Bro Wimpi pada sore hari ini. Kami mau tangkap setiap kebenaran firman-Mu. Engkau yang menuntun perjalanan kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus-Mu. Sucikan dan kuduskan hati kami. Ketika kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus-Mu, kami dipersatukan di dalam kematian-Mu Tuhan. Dan kami dipersatukan di dalam kebangkitan Tuhan. Kuduskan anggur dan roti yang ada di tangan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami siap Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari rekan-rekan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah benar-benar tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Yesus. Kita angkat anggur yang ada di tangan kita tinggi-tinggi mengatasi kepala kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah kita percaya bahwa anggur yang ada di tangan kanan kita adalah benar-benar darah Kristus? Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sejenak kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan pribadi lepas pribadi, Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu yang terpecah bagi kami. Terima kasih Tuhan buat darahmu yang tertumpah menebus dosa kami. Terima kasih Yesus. Mari sampaikan terima kasihmu kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Oh Yesus, kami berikan hidup kami bagi-Mu. Mari naikkan syukur-Mu. Naikkan syukur-Mu, katakan Tuhan terima kasih untuk penebusan yang Kau lakukan. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang terpecah. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kami terima tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang terpecah bagi kami. Yang menyembuhkan setiap luka-luka hati kami. Bahkan luka-luka batin kami Tuhan telah menyembuhkan. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan yang menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Melalui perjamuan kudus-Mu Tuhan kami membangun komitmen yang baru.
Kami tanggalkan setiap dosa yang selama ini mengikat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau tenggelam Tuhan bersama kematian-Mu. Dan kami mau bangkit di dalam kebangkitan bersama-sama dengan Kristus. Berjalan bersama-sama dengan Kristus. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Engkau mengangkat Yusuf, Engkau juga mengangkat anak-anak muda di tempat ini. Semua bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkati Bro Wimpi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Memakai hidup hamba-Mu ini lebih lagi menjadi saluran berkat. Menjadi perpanjangan Tuhan. Kesaksian hidupnya menjadi pertobatan bagi setiap orang. Terima kasih Bapak. Kau terus pimpin anak-anak muda di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, 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 amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Silakan kembali teman-temanku yang kasih dalam Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita percaya Dia Allah telah memberkati kita. Dan sebelum kita membawa persembahan kita bagi Tuhan, kembali kita tundukkan hati kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih, kami telah memuji, menyembah, bahkan kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Roh Kudus-Mu yang meteraikan itu dalam kami dan mampukan kami untuk melakukannya. Dan biarlah ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan dimanapun kami berada, nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Kami juga bersyukur kami telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu dalam sakramen perjamuan kudus. Sore hari ini Tuhan kami percaya Engkau di dalam kami dan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Kami dibaharui, kami semakin lebih lagi Tuhan hidup di dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kami akan membawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Allah yang telah menyediakan bahkan mencukupkan setiap kehidupan kami. Maka pada sore hari ini Tuhan kami mau bawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang kami bawa Engkau Tuhan yang suci kuduskan dan menjadi alat untuk memperlebar kerajaan muka bumi dan nama Tuhan yang dimuliakan sampai selama-lamanya. Berkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan, baik dalam studi, bahkan dalam usaha, pekerjaan apapun dilakukan anak-anakmu yang hadir pada sore hari ini, Engkau Tuhan yang memberkati. Bahkan yang belum sempat memberi juga Tuhan memberkati, hingga suatu saat dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami untuk membawa yang terbaik bagimu. Mari setiap anak-anak Tuhan yang siap membawa yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita saksikan, kita dengarkan pengumuman dari Saudara Rohman. Oke, shalom semuanya. Oke, diberkati oleh firman Tuhan, amin. Sekali lagi terima kasih banyak Ko Wimpi untuk kebenaran firman yang Tuhan sudah sampaikan. Sangat memberkati teman-teman. Sekali lagi teman-teman, aku ingetin bahwa minggu depan kita akan ibadah seperti biasa. Dan ya mendekati Natal, ternyata gak terasa hidup udah November aja gitu. Rasanya kayak kemarin baru Januari, Februari, November gitu. Keskip gitu bulan-bulan yang lainnya. Dan sekarang kita udah Desember teman-teman. Nanti, tapi jangan dulu sekarang lah ya. Tadinya saya mau ngumumin ketua Natalnya, tapi nanti aja deh. Masih dipersiapin dulu. Jadi kita... Oh itu inisialnya ya, inisialnya. Karena bentar lagi kita akan Natal, jadi nanti juga ya panitianya dari kita juga yang mendekor mengapa segala macam acara yang ngurusin juga kita juga. Jadi teman-teman siap-siap buat memeriahkan Natal kita. Yeay. Rasanya itu aja ya pengumumannya karena oh iya, itu juga gabungan teens kita Natalnya gabungan sama teens dan ya karena gabungan sama teens jadi kalian lah yang nanti yang bakal ngurusin dan saya juga sih ikut ngurusin juga. Ya. Komsel mungkin nanti pas ada Ko Beni lagi ya di minggu ketiga. Soalnya core Komsel tuh ada di Ko Beni. Tapi teman-teman kalau misalkan emang pada mau kumpul di sini aku standby dari jam 1 selalu ada di sini. Kalau udah ada yang datang sih kabarin aja kita. Kalau mau nongkrong juga gak apa-apa. Aku udah standby kok di bawah. Misalkan kapan hari tuh Israel tuh nanyain Kak ada Komsel gak? Aku sih ada aja gitu. Ternyata kitanya gak ketemu gitu. Aku nungguin Israel
Pas aku keluar, Giselle datang, Giselle keluar, aku datang, gitu-gitu aja terus. Akhirnya gak ada komsel. Ya teman-teman gitu aja sih kurang lebih. Kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih banyak loh untuk yang melayani. Sangat hikmat banget hari ini. Terima kasih semuanya. Drummer baru, yoi. Terima kasih Pak Drummer, Aldero. Yaudah, semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami untuk beribadah pada sore hari ini. Mengucap syukur untuk setiap rangkaian ibadah dari awal pertengahan sampai akhir. Penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan begitu kami rasakan. Kami mau tangkap Tuhan setiap firman-Mu yang disampaikan hari ini. Dan kami mau belajar di dalam setiap proses kehidupan kami. Baik kami ada di atas maupun saat kami lembah kekelaman. Kami percaya tangan Tuhan senantiasa menuntun kami, tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami yakin setiap proses dalam kehidupan kami, Tuhan sanggup memakai kami. Setiap proses demi proses itu untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Berkati Tuhan sekali lagi hamba-Mu, Bro Wimpi yang sudah membagikan firman dengan berkat spesial. Berkati pekerjaan pelayanannya, rumah tangganya menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih sebentar sebelum kami pulang Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang penuh kasih ditopangkan setiap kami. Mari rekan-rekan angkat kedua tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, kemampuan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa memampukan engkau untuk menjalani setiap proses demi proses. Menang di dalam setiap prosesmu. Memampukan engkau untuk menjadi saksi di dalam setiap proses hidupmu bagi setiap orang. Dan lewat kehidupanmu anak-anak muda, nama Tuhan ditinggikan. Tuhan mengangkat engkau di tempat engkau bekerja, di tempat engkau sekolah, di marketplace. Tuhan memberikan kekuatan engkau kepada setiap kita untuk menjadi berkat. Terimalah berkat khusus ini dan jadilah berkat dimanapun kita ditempatkan. Setiap yang percaya sudah terima berkat, sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Ayo mainkan, mainkan.
Hey, Rel.